Ya, baik, terima kasih kelompok 1 tadi luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari kelompok 2 dengan judul Induction Review Triploidy in Fish Using Head Pressure and Cold Shock Treatment. Untuk kelompok 2, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang sudah hadir pada presentasi dari kelompok kami, kelompok genap. Adapun judul dari kelompok kami yaitu A Review on Induction of Triploidy in Fish Using Head Pressure and Cold Shock Treatment. Ya, mungkin tanpa berlama-lama kita lanjut pada materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Francisca Delia. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu triploidy. Pengertian dari triploidy sendiri itu adalah kondisi di mana ikan memiliki 3 kromosom atau yang biasa kita kenal dengan 3N. Yang dimana dihasilkan dengan menghambat pembentukan badan kutub kedua setelah pembuahan. Ikan triploidy ini bersifat steril karena proses pembentukan gametnya terganggu. Steril ini menguntungkan kita sebagai pembudidaya karena energi ikan difokuskan pada pertumbuhan tubuh bukan untuk reproduksi. Selanjutnya ada 2 dari prinsip induksi triploidy. Yang pertama itu ada telur. Telur yang baru dibuahi diberi kegiatan fisik berupa panas, dingin, dan tekanan. Terus selanjutnya itu yang kedua ada perlakuan. Ini mencegah keluarnya kromosom ekstra dari telur sehingga ikan memiliki 3 set kromosom. Ya, baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Aisyah Al-Humaira. Baik, selanjutnya itu tujuan penelitian, menjelaskan dan membandingkan berbagai metode induksi triploidy, panas, dingin, tekanan pada ikan untuk menghasilkan ikan steril yang berguna dalam budidaya dan pengelolaan perikanan. Penting dilakukan karena merupakan aplikasi dalam aquaculture dan manajemen perikanan dan telah diterapkan pada salmon, trout, dan catfish. Baik, selanjutnya ada mekanisme kerja triploidy. Kemudian itu ada proses induksi. Telur yang baru dibuahi diberi perlakuan shock atau suhu, kemudian tekanan. Setelah itu shock mencegah pelepasan polar body kedua. Kemudian set kromosom ekstra tertahan dalam telur. Setelah itu embrio berkembang dengan 3 set kromosom. Nah, 3 set kromosom ini terbagi lagi 1 set sperma atau paternal dan 1 set dari telur disebut maternal dan 1 set ekstra dari polar body. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurilismi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang itu manfaat triploid yang dimana karakteristiknya itu menguntungkan. Seperti yang pertama, peningkatan laju pertumbuhan, yang dimana energi tidak dialokasikan untuk reproduksi, namun ke pertumbuhan superior selama dan setelah maturasi seksual. Nah, yang kedua itu ukuran tubuh maksimal lebih besar, yang dimana menguntungkan untuk budidaya komersial dan menarik untuk manajemen perikanan rekreasional. Dan yang ketiga itu efisiensi konversi pakan lebih baik, yang dimana nutrien fokus pada pertumbuhan somatik. Dan yang keempat sterilitas, dimana menghindari depresi pertumbuhan saat maturasi dan mencegah mortalitas terkait reproduksi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh Saudari Kartina dan Saudara Royhan Purnama Alam. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yang pertama ada metode pertama yaitu head shock. Ya, prinsipnya efek dan banyak digunakan untuk induksi triploid dan tidak menggunakan bahan kimia aman. Parameter penting yang digunakan yaitu suhu yaitu 26 sampai 40 derajat Celcius. Yang optimalnya yaitu 28 sampai 30 derajat Celcius. Durasinya yaitu 1 sampai 10 menit. Waktu pengaplikasiannya yaitu 1 sampai 40 menit setelah fertilisasi. Contoh hasil yang didapatkan yaitu pada ikan rainbow trout
yaitu 100% triploid pada suhu 27 sampai 30 derajat Celcius selama 10 menit. Adapun kasus kedua yaitu Afrika catfish, yaitu 91,4% triploid pada suhu 40 derajat Celcius pada waktu 1 menit. Yang ketiga yaitu red tilapia, yaitu hasilnya itu 89,7% triploid, 67% survival. Selanjutnya kembalikan kembali. Baik, untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu untuk kelebihan tidak menggunakan bahan kimia, kemudian metode relatif sederhana, banyak data penelitian tersedia, efektif untuk berbagai spesies. Kemudian kekurangannya yaitu tidak terlalu 100% efektif, dapat menurunkan viabilitas, kemudian memerlukan kontrol suhu optimal, sulit untuk volume telur besar, dan terakhir efek samping merugikan pada survival. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya metode yang kedua itu ada pressure shock, di mana prinsipnya itu metode paling konsisten untuk produksi komersial, kemudian menggunakan tekanan hidrostatik. Peralatannya itu ada vessel cylinder stainless steel, ada piston kuningan dengan o-ring, pressure gauge dan relief valve, hydraulic press eksternal. Kemudian parameter pentingnya itu tekanannya itu 5.600 sampai 10.000 PSI atau 48.263 sampai 68.948 kPa. Kemudian durasinya itu 2 sampai 6 menit, kemudian waktunya 6 sampai 40 menit setelah fertilisasi. Baik, selanjutnya metode 3 yaitu cool shock, yang dimana metode ini merupakan salah satu metode induksi triploid pada ikan. Metode ini memiliki prinsip yang aman karena tidak menggunakan bahan kimia sehingga ramah lingkungan, dan selain itu menjadi alternatif dari metode lain seperti heat dan pressure shock. Ada beberapa parameter penting yang perlu diperhatikan seperti suhu, durasi, dan waktu. Untuk suhu itu berkisar antara 0 sampai 7 derajat Celcius dengan suhu optimal 0 sampai 5 derajat Celcius. Dan untuk durasi perlakuan itu 10 sampai 60 menit dengan waktu pemberian 3 sampai 6,5 menit setelah fertilisasi. Ada beberapa spesies yang berhasil dijadikan triploid menggunakan metode cool shock seperti African catfish, grass carp, turbot, dan sea bass. Untuk kelebihan dan kelemahan serta gambar di samping akan dijelaskan oleh Rani Putrianingsih. Dapat kita lihat gambar menunjukkan dua skenario pembuahan pada telur ikan yang menghasilkan tingkat ploidi berbeda. Skenario atas, diploid 2N telur dibuahi sperma dan menyelesaikan pembelahan meiosis 2, melepaskan polar body kedua, hasilnya embrio normal dengan 2 set kromosom atau 2N. Skenario bawah, triploid 3N, telur dibuahi sperma lalu diberi perlakuan kejutan suhu dingin pada tahap meiosis 2 untuk mencegah pelepasan polar body kedua. Akibatnya, kromosom dari telur, polar body, dan sperma bergabung menghasilkan embrio triploid 3N. Nah, adapun dari kelebihannya yaitu sederhana, murah, aman bagi lingkungan, efektif menghasilkan 90-100 triploid pada ikan, catfish, carp, dan sea bass. Namun kelemahannya harus dilakukan dengan kontrol waktu dan suhu yang tepat agar tidak. Di sini selanjutnya kita sampai di ujung presentasi, yaitu kesimpulan. Yang pertama itu metode headshot. Yang pertama itu efektif tetapi tidak selalu 100%. Kemudian dapat menurunkan viabilitas. Selanjutnya cocok untuk skala penelitian. Adapun metode kedua yaitu pressure shock. Metode paling konsisten, ideal untuk produksi komersial crab dan rainbow trout. Memerlukan peralatan khusus dan mahal. Metode ketiga yaitu cool shock. Aman dan efektif, hasil bervariasi antar spesies, alternatif baik untuk head shock. Induksi triploid merupakan teknologi penting untuk menghasilkan ikan steril, mempercepat pertumbuhan, dan menjaga keamanan genetik dalam budidaya perikanan modern. Ya, baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya buka sesi pertanyaan 3 orang. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, pertanyaan pertama itu dari Saudari Siti Ramadhani akan dijawab oleh Saudari Nuril Ismi.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan dari Sira tadi itu intinya dia mengapa pada metode head shock itu kadang tidak berhasil 100%. Tentu faktor yang mempengaruhi itu suhu, karena di sini kan lebih dominan yang berpengaruh itu kan suhu. Jadi kalau suhunya tidak optimal, tidak cocok dengan spesies yang mungkin kita inginkan, pasti hasilnya juga tidak bakal sesuai yang diinginkan. Misalkan untuk menghasilkan ikan steril, dan waktunya, durasi head shock itu kalau tidak tepat akan mempengaruhi keberhasilan triploid, yang dimana durasi lama atau singkatnya itu yaitu tadi dapat menyebabkan tidak berhasil triploid tersebut. Begitupun dengan waktu aplikasi head shock dan kualitas telur mungkin yang buruk dapat mempengaruhi keberhasilan triploid, dan faktor genetik yang dimana beberapa spesies atau strain itu mungkin lebih rentan terhadap head shock daripada yang lainnya. Mungkin ini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Ramadhani. Mengapa gangguan pembentukan gamet terjadi pada ikan dengan 3 set kromosom? Gangguan pembentukan gamet pada ikan triploid terjadi karena jumlah kromosom ganjil yang menyebabkan kromosom tidak dapat berpasangan dan memisah dengan benar selama meiosis, sehingga gamet yang dihasilkan tidak normal dan menyebabkan ikan menjadi steril. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Nur Rahman dari ketiga metode. Ya, dari ketiga metode induksi poliploidi, metode mana yang paling sesuai diterapkan dalam skala penelitian maupun pada hatchery kecil yang memiliki keterbatasan alat dan dana? Metode head-shock paling sesuai diterapkan pada skala penelitian kecil atau hatchery dengan keterbatasan alat dan dana. Alasannya, metode ini hanya memerlukan pengaturan suhu air, misalnya menggunakan waterbed atau pemanasan sederhana tanpa peralatan bertekanan tinggi yang mahal seperti pada pressure shock. Selain itu, cool shock membutuhkan kontrol suhu rendah yang stabil dan alat pendingin khusus. Nah, komprominya, efisiensi dan tingkat keberhasilan triploidi dengan head shock biasanya lebih rendah dan hasilnya lebih bervariasi karena sulit menjaga suhu dan waktu perlakuan secara presisi dibanding metode tekanan. Namun dari sisi biaya, kemudahan, dan keamanan kerja, head shock tetap menjadi pilihan paling praktis untuk skala kecil. Terima kasih. Ya, baik, untuk pertanyaan terakhir saya persilakan untuk Saudari Salma Delia. Baiklah, pertanyaan saya itu, bagaimana penerapan teknologi triploidi dapat membantu menjaga kemurnian genetik pada ikan hasil hibridisasi, dan bagaimana hal itu mendukung konsep sustainable aquaculture atau budaya berkelanjutan? Ya, baik, untuk pertanyaan dari Saudari Salma akan dijawab oleh Saudari Nuril Ismi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan tadi kan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu bagaimana kita menjaga kemurnian dari ikan yang dilakukan pada proses triploid. Nah, untuk mengurangi resiko atau menjaga kemurnian ikan tersebut, kita melakukan mengurangi aliran gen, yang dimana ikan triploid itu kan sering sekali steril, yang dimana sehingga mereka tidak dapat berkembang biak dengan ikan diploid. Nah, hal ini dapat mengurangi aliran gen antara populasi ikan yang berbeda. Dan yang kedua itu mengurangi hibridisasi. Triploid ini dapat membantu mengurangi hibridisasi antar spesies yang berbeda sehingga kemurnian genetik itu dapat dipertahankan. Bagaimana teknologi triploid itu bisa mendukung konsep sustainable aquaculture atau budidaya berkelanjutan. Jadi dari sisi budidaya berkelanjutan itu teknologi triploid itu mendukung dengan beberapa cara. Jadi yang pertama itu dia mencegah penyebaran ikan hasil budidaya yang bisa mengganggu ekosistem alami karena sterilisasi, sehingga menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian juga memacu pada pertumbuhan ikan, di mana pertumbuhan ikan itu lebih cepat karena energi yang biasanya dipakai untuk reproduksi itu dialihkan ke pertumbuhan somatik, sehingga meningkatkan efisiensi produksi.
kemudian mengurangi kebutuhan pakan dan menghasilkan limbah yang lebih sedikit, sehingga mengurangi dampak negatif pencemaran perairan. Kemudian mengurangi resiko overpopulasi di sistem budidaya yang dapat menyebabkan stres dan penyakit. Jadi dengan demikian itu teknologi triploid itu petani dan peneliti itu dapat menghasilkan ikan unggul, produktif sekaligus ramah lingkungan sehingga membantu mencapai prinsip budidaya berkelanjutan yang ekonomis dan ekosistem sentris. Teknologi ini juga menjadi strategi penting dalam pemeliharaan genetik dan manajemen sumber daya aquaculture modern. Terima kasih. Apresiasi kepada teman-teman yang sudah aktif pada presentasi kali ini. Ya, mungkin sedikit kata-kata motivasi pada hari ini tuh, sebaiknya kita selalu itu menanamkan bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.